Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Christovan Supari dengan NIM F55124076 dan kali ini kita akan melakukan presentasi mengenai materi yang akan kita bawakan, yaitu mengenai analisis perbandingan GraphQL dan REST API Shopify. Nah, sebelum itu mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu dari keseluruhan anggota. Nah, yang pertama itu eh, saya sendiri Gabriel Christovan Supari dengan NIM F55124076. Saya Putu Kelvin Desta Pratama dengan NIM F551240042. Saya Abdul Muiz Royansyah dengan NIM F55122058. Saya Surya Kusuma Pamungkas dengan NIM F551240062. Dan saya Jonathan Levat Nirjoda dengan NIM F55124078. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi mengenai API yang sudah kita pilih, yaitu mengenai Shopify. Dan kita sudah melakukan beberapa studi dan perbandingan penelitian, dan kita mendapatkan beberapa hal yang perlu kita tahu. Untuk itu, untuk membuka materi kita pada kali ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari migrasi API ini, supaya untuk memperjelas mengenai tujuan dari presentasi kali ini. Nah, yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama itu ada dua jenis API utama. Shopify menawarkan dua antarmuka utama untuk pengembang, Admin API dan GraphQL Admin API, yang dimana dia menggunakan dua mode API tersebut, menggunakan REST dan juga GraphQL. Nah, yang menjadi tulang punggung banyak aplikasi e-commerce, yang dimana beberapa aplikasi e-commerce yang ada saat ini itu menggunakan hal seperti ini, gitu. Nah, yang kedua itu ada dorongan migrasi ke GraphQL. Nah, Shopify secara agresif mendorong migrasi mulai 2024 sampai 2025. REST akan diposisikan sebagai legacy API dengan GraphQL sebagai standar baru. Nah, lewat Shopify ini ternyata terjadi suatu migrasi yang cukup besar di tahun 2024 mulai dari 2024 sampai 2025. Nah, lewat Shopify API ini, maka REST akan diposisikan sebagai legacy API dengan GraphQL sebagai standar baru. Tentunya ini menjadi hal yang lumayan baru untuk diterapkan untuk saat ini. Nah, yang ketiga yaitu fokus studi kami. Yang dimana itu fokus studi kami, tujuan utama studi ini adalah memahami secara mendalam perbedaan arsitektur, performa, dan implikasi keamanan dari kedua jenis API ini dalam konteks e-commerce. Yang dimana saya jelaskan terlebih dahulu ya, memang Shopify ini digunakan sebagai salah satu API yang dipermanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi e-commerce begitu. Dan ini tentunya sangat berfungsi dan perlu kita bahas. Yang dimana seperti kita tahu tadi di awal saya jelaskan kalau misalnya dia menggunakan REST Admin API dan GraphQL Admin API. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum itu perkenalkan nama saya Surya Kusuma Pamungkas dengan NIM F551240062. Baik, kita masuk pada tinjauan pustaka dan sumber referensi utama. Nah, untuk mendukung analisis ini, kami mengumpulkan data dari berbagai referensi ilmiah, dokumentasi resmi, dan juga studi kasus industri. Yang pertama itu kami mengambil studi performa ilmiah dari Lawir et al. Dan ACM mengenai perbandingan performa dan biaya antara layanan GraphQL dan REST API. Nah, yang kedua itu tentang analisis industri dalam In-Apps Teknologi 2022, di mana membahas alasan utama mengapa Shopify memilih GraphQL sebagai teknologi masa depan. Nah, selanjutnya itu kami mengambil dari dokumentasi resminya Shopify, di mana memahami panduan versi dan arsitektur GraphQL Admin API yang disajikan langsung oleh Shopify. Yang terakhir, kami mengambil dari data komunitas, di mana menganalisis diskusi di forum komunitas Shopify terkait performa nyata dan tantangan query GraphQL yang lambat. Selanjutnya, kita masuk pada perbandingan arsitektur dasar. Nah, pada slide ini, kita akan melihat perbandingan mendasar
antara dua arsitektur API yang digunakan Shopify, yaitu REST dan GraphQL. Nah, REST API ini dalam aspek kunci model resource-nya mengandalkan endpoint spesifik untuk setiap resource. Sedangkan GraphQL API mengandalkan satu endpoint dengan skema data yang terdefinisi. Nah, yang kedua itu pada aspek kunci struktur query, di mana REST API ini fix, seringkali memerlukan banyak panggilan atau multi request untuk data relasi. Sedangkan GraphQL API itu fleksibel, di mana satu query dapat menggabungkan banyak resource data dan data yang saling terhubung. Nah, aspek kunci selanjutnya itu yaitu caching, di mana REST API itu mudah diimplementasikan di tingkat HTTP dan CDN. Sedangkan GraphQL API sulit di tingkat HTTP, memerlukan caching internal atau client-side atau application level. Nah, pada aspek kunci selanjutnya itu merupakan over atau under fetching, di mana REST API sering terjadi over atau under fetching, di mana dia menerima data berlebih atau kekurangan data. Sedangkan GraphQL API itu diminimalkan, hanya mengambil field data yang benar-benar diperlukan. Nah, aspek kunci yang terakhir itu versioning, di mana REST API itu URL based, sedangkan GraphQL API merupakan skema based, di mana dia ditangani melalui penandaan fieldnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Jonathan Levran dengan NIM F5512408. Di sini akan menjelaskan model research dan efisiensi pengambilan data. Yang pertama di sini ada REST API yang berbasis multiple endpoints. Setiap jenis data memiliki endpoint unik. Misalnya untuk mengambil detail produk dan daftar variannya, pengembang harus memanggil 2 sampai 3 request HTTP terpisah. Contohnya di sini pengembang jika ingin mengambil data produk, pengembang harus mengunjungi HTTP produk, dan jika ingin mengambil data varian, pengembang harus mengakses HTTP varian. Sedangkan GraphQL berbasis single endpoint. Jadi semua permintaan diarahkan ke satu endpoint. Fleksibilitas ini memungkinkan klien untuk menentukan sendiri struktur data yang dibutuhkan dalam satu query. Contohnya GraphQL JSON. Dan di sini ada contoh dari query GraphQL yang menggabungkan data produk dan data varian. Jadi di sini eh, user meminta produk first 5. Yang artinya di sini user hanya meminta 5 produk pertama, dan yang user minta hanyalah title-nya saja atau namanya saja. Selain produk, user juga meminta varian. 3 varian pertama dari produk yang sudah dikirimkan, dari produk-produk yang sebelumnya itu. Dan di sini user hanya meminta price-nya saja atau harganya saja. Jadi dengan menggunakan GraphQL ini, user tidak perlu mengakses 2 HTTP yang berbeda untuk mengakses produk dan variannya, melainkan user bisa menggabungkannya dalam satu request melalui satu endpoint. Next. Next. Kemudian di sini ada strategi caching dan implikasi performa. Keunggulan caching REST. REST unggul dalam caching karena sifatnya yang berbasis resource. Cache control dan e-tag pada header HTTP memungkinkan CDN dan browser untuk menyimpan respons. Jadi saat user meminta request yang sama, eh, data hanya diambil dari cache lokal yang menghasilkan performa yang stabil dan cepat pada permintaan yang berulang dan sederhana. Sebaliknya, GraphQL sendiri yang menghadapi tantangan karena hanya ada satu endpoint, caching di tingkat HTTP atau CDN sulit dilakukan. Shopify mengatasi ini dengan mengimplementasi batas biaya query atau query cost limit untuk mengelola beban server.
Jadi meskipun GraphQL lebih cocok untuk UI yang dinamis, tetapi permintaan dengan payload yang sangat besar dapat menyebabkan latensi yang signifikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pada masalah overfetching dan underfetching. Shopify sebelumnya menggunakan REST API untuk menghubungkan aplikasi dengan sistemnya. Namun, pendekatan REST memiliki dua kelemahan utama, yaitu overfetching dan underfetching. Overfetching terjadi ketika API mengirimkan data yang berlebihan dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh klien. Hal ini menyebabkan pemborosan bandwidth dan memperlambat waktu respon karena data tidak relevan juga untuk ikut diproses. Sebaliknya, underfetching terjadi saat satu endpoint REST tidak dapat menyediakan seluruh data yang diperlukan, sehingga klien harus melakukan beberapa permintaan tambahan server. Kondisi ini membuat proses pengambilan data menjadi lambat dan tidak efisien, terutama untuk aplikasi dengan struktur data yang lebih kompleks. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, Shopify mulai beralih menggunakan GraphQL. Berbeda dengan REST, GraphQL memungkinkan klien meminta hanya data yang dibutuhkan, tanpa kelebihan maupun kekurangan. Satu query GraphQL dapat mengambil data dari berbagai sumber sekaligus, sehingga proses pengambilan data menjadi lebih cepat dan efisien. Pun demikian, penggunaan GraphQL juga perlu diatur dengan hati-hati, karena query yang terlalu dalam, deep nesting dapat menyebabkan beban berlebih pada server dan memperlambat performa sistem. Next. Lalu selanjutnya adalah penjelasan untuk versioning dan pengamanan API. Versioning Shopify dalam kursus REST dan GraphQL memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pengelolaan API atau versioning. Pada REST, versi ditentukan melalui URL. Shopify merilis versi baru setiap 3 bulan sekali untuk memperkenalkan perbaruan fitur, kaitan bug, atau perubahan struktur data. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan, karena setiap kali versi baru dirilis, pengembang harus memperbarui aplikasinya agar tetap kompatibel. Hal ini menambah beban pemeliharaan. Selanjutnya, untuk penggunaan GraphQL, mandat GraphQL dimulai pada April 2025. Shopify menetapkan kebijakan baru bahwa semua aplikasi yang dikembangkan harus menggunakan GraphQL API. Kebijakan ini menandai bahwa API secara bertahap akan ditinggalkan dan tidak lagi menjadi standar utama from Shopify. Lalu untuk pengamanan tambahan pada GraphQL, walaupun GraphQL memiliki keunggulan dalam efisiensi dan fleksibilitas, teknologi ini juga menuntut pengamanan tambahan karena GraphQL-nya yang terbuka dan kompleks. GraphQL memerlukan beberapa langkah pengamanan tersebut. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan utamanya. Sebelumnya, perkenalkan, suaraku ada? Ada. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Putu Kevin Desta Pratama dengan NIM F5512402. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan utama dari GraphQL dan juga REST API. Ya, kita pertama akan membahas keunggulan GraphQL terlebih dahulu. GraphQL ini terutama GraphQL milik Shopify API dia itu sangat efisien dan sangat fleksibel untuk meminimalkan pengambilan data berlebih. Karena kan GraphQL itu dia bisa mengambil data spesifik dengan query.
yang dimana sesuai yang sudah dikatakan oleh teman saya tadi, dia itu bisa mengambil sampai ke 5 data pertama dari eh, title atau dari nama dari barang tersebut, yang dimana itu tidak bisa diterapkan pada REST. Nah, dan ini itu ideal untuk data yang relasional yang kompleks dan butuh UI yang dinamis. Tapi itu pun juga jadi kelemahannya di mana GraphQL ini sulit menerapkan caching HTTP atau CDN, yang di mana itu menjadi keunggulan pada REST. Dan juga GraphQL ini berpotensi dia itu akan mengalami respon yang lambat jika query-nya itu terlalu kompleks atau jika query-nya terlalu besar. Maka dari itu Shopify itu dia itu ada menerapkan sistem keamanan yang lebih lagi, karena kalau kita mengakses suatu query, kita itu mengakses banyak lapis layer dari data-data yang berelasi itu. Makanya GraphQL itu menerapkan sistem keamanan yang lebih lagi. Selanjutnya untuk keunggulan REST, ya seperti yang saya bilang tadi, REST itu sangat sederhana dan sangat stabil. Juga mudah untuk menerapkan change. Ini sangat cocok untuk model data sederhana yang memerlukan banyak relasi data dalam satu tampilan. Sementara untuk kelemahannya itu, REST itu dia itu menghasilkan banyak request dan itu dia rawan overfetching, yang dimana maksudnya itu banyak data yang kita request itu tidak kita butuhkan, karena kan REST itu kalau kita akses satu endpointnya, dia itu akan langsung mengirimkan respon sesuai dengan yang sudah diset oleh developernya, sehingga kadang ada data yang kita dapatkan itu tidak berguna, berbeda dari GraphQL yang kita bisa tentukan sendiri data apa yang kita mau, jadi lebih efisien dan lebih fleksibel lah. Makanya dari itu Shopify itu beralih dari REST ke GraphQL, karena seperti yang kita tahu Shopify ini itu API untuk mendevelop sebuah aplikasi e-commerce, dan e-commerce itu kan banyak data-datanya seperti data cart, data barang belanjaan, data pengguna, yang dimana itu lebih cocok untuk pakai GraphQL. Next. Nah, dari studi kasus yang kami temukan, bahwa Shopify itu mencatat migrasi dari REST API dan ke GraphQL itu memberikan dampak yang signifikan, yang mana Shopify mengatakan bahwa mereka itu mengalami penurunan API call atau pemanggilan API sebesar 60-80% dari mitranya setelah mereka beralih dari REST ke GraphQL berkat efisiensi query. Dan ini juga menjadi standar baru bagi Shopify API untuk menerapkan GraphQL sebagai antarmuka utama mereka yang untuk mereka kembangkan, baik untuk admin API-nya ataupun dari storefront API-nya. Yang ini mendorong inovasi dalam kecepatan pengembangan, apalagi dalam sistem API. Next. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih. Itu merupakan hasil presentasi kami dari analisis kami. Case method mengenai Shopify, migrasi API. Dan sekianlah dari kami. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.